Halo, jumpa kembali dengan saya Dio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini hari yang menggembirakan kita semua. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita akan melanjutkan perjalanan ziarah kita dan hari ini kita akan merenungkan Amsal 17 ayat 22. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kegembiraan, kami bersyukur karena dengan kegembiraan yang daripada Tuhan, kami semua dapat menikmati hidup yang lebih nikmat. Kiranya roh kegembiraan yang dari Allah dapat kami respon dengan baik dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga betapapun berat beban yang kami pikul, kami mengimani bahwa di dalamnya ada Tuhan. Kami tidak pernah sendirian, bahkan jikalau kami merespon dengan gembira, yang berat menjadi lebih ringan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, kiranya firman-Nya akan kami baca, kami renungkan, juga diberkati oleh Tuhan bagi pekerjaan, kegiatan kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Begitu Amsal 17 ayat 22. Nah, suatu malam, saudara-saudara, seorang pria masuk ke sebuah minimarket. Sambil menodong senjata, dia meminta kepada kasir untuk meletakkan semua uang dari mesin ke dalam tasnya. Setelah merampok, dia melihat minuman keras di belakang meja dan meminta kasir itu untuk memberikan juga. Tetapi kasir itu menolak karena tidak percaya usia pria tersebut sudah lebih dari 21 tahun. Merasa gak sabar, pria itu mengeluarkan kartu identitas untuk membuktikan usianya. Dan setelah melihat informasi itu, kasir akhirnya menyerahkan botol minuman keras kepadanya. Dan merasa sudah memperoleh semuanya, maka sang perampok ini pergi dengan tenang, menang. Tetapi saudara-saudara, siapa sangka 2 jam kemudian polisi berhasil menangkap pelaku berkat informasi nama dan alamat yang diberikan kasir ketika dia membaca identitas sang pelaku perampok itu. Mungkin ini hanya anekdot, guyon saja. Tetapi guyon ini membawa sisi kebenaran. Dan kebenaran ini dibungkus dengan gaya humor, supaya kita bisa mentertawakan diri kita sendiri. Karena tertawa itu penting. Bahkan Albert Einstein dia mengatakan seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan di dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Penting. Oleh karena itu tidak heran pengamsal menulis pentingnya hati yang gembira. Bahkan dikatakan dia adalah obat yang manjur bagi tubuh kita, bagi kesehatan. Menarik saudara-saudara, bahwa kegembiraan itu bukan saja menunjukkan ekspresi hati, tetapi juga diklaim sebagai obat. Wah, hebat, benar. Tetapi mungkin ada yang bertanya, sampai sejauh mana klaim itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dibuktikan secara ilmiah? Di mana letak kebenaran
hati yang gembira adalah obat. Saudara-saudara yang berkehendak baik, menurut pakar kesehatan, perasaan dan emosi manusia sangat dipengaruhi oleh reaksi kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau kita merasakan terintimidasi oleh keadaan, bisa karena kerja, bisa karena situasi, bisa karena pandemi, maka kita mudah stres. Nah, stres ini membuat tubuh kita lemah, daya imun menurun, dan sakit. Apalagi virus yang masih menganga, yang siap menerkam, melukai, merobek, mencabik-cabik seluruh tubuh kita. Bersyukur saudara-saudara bahwa menurut para pakar, di dalam tubuh kita ini ada hormon yang namanya hormon endorfin, hormon serotonin, dan dopamin. Ini adalah hormon penghilang rasa sakit, hormon kebahagiaan yang mencegah stres, depresi, hormon kebahagiaan yang membuat imunitas kita meningkat. Jadi luar biasa di dalam diri kita ada penangkalnya. Nah, dari mana hormon-hormon itu bisa kita dapatkan? Bisa kita maksimalkan. Memang tidak aktif begitu saja, tetapi harus diaktifkan, harus dipicu dan dipacu. Caranya, menurut para pakar kesehatan, di samping olahraga, makanan-makanan yang bergizi, berjemur di bawah matahari, maka berpikir positif, memikirkan hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, memberikan harapan, itu adalah cara mengaktifkan dan membangunkan daya imun tubuh kita, yaitu dengan hidup gembira. Wow, luar biasa. Ternyata Allah menyediakan obat hayati di dalam tubuh kita. Sedang semangat yang patah, dikatakan oleh pengamsal, itu yang membuat keringkan tulang. Kalau kita patah semangat, loyo, tidak bergairah, atau lebih parah lagi tidak punya gairah, dikatakan tulang kering. Mungkin masih muda, tapi merasa balung tua. Iya kan? Tambah tidak diaktifkan lagi, tidak mau gerak, soyo soro, tambah sengsara, tambah rekosolan, tambah cilaka. Dan menurut para ahli, virus corona yang belum tuntas habis ini akan menyerang orang-orang yang tidak memiliki imun yang kuat, tidak memiliki zat antibodi yang tangguh, maka dia gampang terpapar, dan kalau sudah terpapar mudah terkapar. Apalagi untuk orang-orang yang sudah memiliki penyakit bawaan, ya, ada diabetes, ada jantung, paru-paru dan sebagainya, itu jauh lebih rentan terhadap serangan corona COVID ini. Jadi saudara-saudara yang berkehendak baik, jangan takut. Kalau saudara memiliki imunitas yang tinggi, bisa nempel, tetapi tidak bisa menyebabkan sakit. Ada istri yang membawa virus di rumah, tapi suaminya yang kena. Karena imun, kekebalan istrinya itu tinggi, dia tetap sehat dan sehat-sehat saja. Jadi tidak semua orang yang asal bersentuhan, ketempelan, lalu kena suspek, tidak. Bahkan meskipun saya tidak percaya dengan santet, saudara-saudara, saya pernah membaca salah satu tokoh paranormal yang sudah almarhum, yang mengatakan bahwa, kalau orang yang tidak bisa disantet adalah mereka yang gembira, suka tertawa. Wow! Ya, meskipun kita tidak ke sana, ke klinik atau mistik, bukan itu. Lalu bagaimana dengan yang lemah?
yang mudah terpapar, yang imunitasnya lembek, jangan takut. Bukan oleh karena corona tidak menakutkan, bukan pula oleh karena bisa disepelekan, bukan, tetapi karena Tuhan memberikan kita obat yang membuat imunitas kita meningkat dan menguat, yaitu hati yang gembira. Tetapi bagaimana kita bisa bergembira kalau lagi susah? Nah, ini pertanyaannya yang konyol. Justru oleh karena kalau lagi susah, bukankah itu saat yang tepat untuk menemukan hal lain yang menggembirakan, supaya menggeser kesusahan kita itu menjadi menggembirakan. Tidak sedikit orang bertanya, apakah kegembiraan hidup itu pesta, sebotol bir kah, sepotong musik jazz kah, sebait puisi kah, atau sepotong rokok, seorang istri atau suami, selembar ijazah atau rumah baru atau mobil baru? Kita sering bertanya itu semua. Ya tentu saudara-saudara, semua itu bisa menggembirakan kalau kita tahu arti menikmati keadaan. Kalau kita mampu untuk merasakan hal yang ada pada kita. Bahkan kalau kegagalan pun yang kita terima, kita bisa merespon kegagalan dengan air mata duka, tetapi juga bisa menyikapi dengan gembira karena mendapat pengalaman yang berharga dari kegagalan itu. Jadi yang penting nikmatin, syukurin apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Karena sejatinya kegembiraan itu bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi soal seberapa banyak yang kita nikmati. Jadi yang penting hati yang gembira. Sampai jumpa dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.